Yang nanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Hubungan saya dan mama saya sempat tegang. Tegang. Saya kan lagi semangat memperdalam ilmu agama. Lagi senang-senangnya datang ke kajian-kajian. Pengennya dapat suami yang bisa mendukung dan menguatkan dalam proses hijrah ini. Masalahnya mama saya nggak bisa tenang dan sabar. Mama suka ngejodohin saya dan standarnya masih duniawi banget. Sebatas punya pekerjaan mapan, padahal sholatnya belum tepat waktu dan belum berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Calonnya? Iya, yang mau dijodohkan itu. Saya sudah pernah berikhtiar menjemput jodoh dengan proses ta'aruf dengan bertemu ikhwan yang solih. Tahu dari mana kalau solih? Tapi ta'aruf pertama saya belum sukses. Sedihnya lagi si ikhwan yang mundur tanpa memberikan alasan dan penjelasan. Sementara laki-laki yang dijodohkan mama saya nggak bosan menghubungin terus meski tidak saya respon karena caranya yang tidak syar'i. Saya sempat berpikir bagaimana kalau Allah ternyata menjodohkan saya dengan laki-laki yang belum punya semangat memperdalam agama Islam. Apa mungkin Allah menginginkan kami hijrah sama-sama? Tapi di sisi lain saya takut dan khawatir kalau justru saya yang tertarik ke masa jahiliyah yang hanya suka dengan mengejar urusan duniawi. Mohon nasihat Ustaz. Saya mau nanya malahan, tapi sayangnya nggak ada mic dan saya tidak tahu siapa penanyanya. Justru saya mau tanyanya begini, bagaimana kalau ikhwan itu berubah hijrah dan dia menjadi solih penghafal Quran? Pertanyaan saya, mau nggak dengan dia? Kalau yang menyebabkan karena tidak solihnya, maka buat aja persyaratan buat dia si ikhwan tadi itu. Kalau melihat secara blegernya, bleger itu secara performance-nya, penampilannya, perawakannya, si mbak ini sebenarnya nggak masalah Pak Ustadz. Wong dia itu sebenarnya ya secara penampilan ya good looking sebenarnya. Cuman ya itu tadi saya nggak tertarik karena agamanya jelek. Ya kalau emang dari secara fisik sebenarnya dia bagus dan mbak tadi yang bertanya ini punya bisa kira-kira berhasrat dengan dia, maka sampaikan aja, maaf ya, sampai hari kiamat bismillah saya tidak akan pernah mau menikah denganmu, apapun yang terjadi tidak akan mau menikah denganmu. Dengan alasan apa? Karena secara agama bukan engkau yang aku harapkan, kecuali engkau hijrah bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, ahli sholat, ahli masjid, ahli Quran segala macam, ahli taklim, maka saya insya Allah mau. Nah siapa tahu dengan kalimat itu dia tersadar, oh berarti saya ini emang gak pantas buat dia. Udahlah, dia hijrah. Siapa tahu dia hijrah. Nah setelah hijrah, kemudian mbak yang ini misalnya belum dapat jodoh, coba dilihat bagaimana dia, masih punya minat enggak atau dengan dia. Kira-kira bagaimana cari informasinya? Ibunya suruh nanyakan, karena ibunya yang jodoh-jodohkan kan. Ibunya nanya. Ternyata si laki-laki itu ya pilihannya mungkin cuma dua. Bisa jadi dia memang dijodohkan, dia bisa kembali ke si perempuan ini. Atau pas ibunya nanya, gimana mas, kamu sudah siap sekarang menikahi anak saya? Kan kamu sudah hijrah. Iya bu, insya Allah saya siap. Tapi kalau jadi istri kedua bagaimana? Wong saya udah nikah ibu. Bisa jadi karena dia lebih cepat. Ya kita nggak tahu juga. Kadang-kadang ikhwan tuh gitu soalnya. Kenapa? Ya-yaan. Golek dewe cepet gitu. Set. Nah, yang dicari-cari kadang-kadang emang gitu. Laki-laki tuh nyarinya yang baru hijrah atau yang belum hijrah, tergoda oleh fisik. Akhirnya kasihan dong akhwat-akhwat yang hijrah, akhwat-akhwat yang sudah memperbaiki diri, akhwat-akhwat yang sudah berusaha taat di jalan Allah. Tapi kalian teman-teman ini yang rajin ngaji, rajin taklim ini seenaknya nyari sendiri yang wanita-wanita yang belum hijrah, padahal mereka sudah memperbaiki diri. Maka carilah yang internal aja lah, yang orang-orang dalam lah gitu ya. Apa tujuannya Pak Ustadz? Biar bisa diajak lari setelah menikah. Maksudnya Pak Ustadz, kalau sudah sama-sama hijrah itu sedikit konfliknya akan cepat berlari untuk menuju cita-cita, visi misi segala macam. Tapi kalau nikah sama orang yang belum taubat, belum di jalan Allah, itu secara ngomong aja udah nggak nyambung, ya kan? Kemudian visi misi nggak nyambung, orientasi nggak nyambung, akhirnya apa? Cekcok terus. Kalau udah begitu akhirnya lama-lama cerai. Makanya kemarin tuh ada yang nanya ke saya Instagram, nge-DM saya, Pak Ustadz saya pingin cerai Pak Ustadz gitu. Saya putuskan, saya mantap, saya pokoknya pingin cerai Pak Ustadz. Saya nikah baru bulan Mei 2019. Bayangkan nikahnya bulan Mei 2019. Ini yang nanya nggak pakai jilbab. Yang nanya perempuannya, sekali lagi saya katakan tidak pakai jilbab. Saya tidak nyalahkan, bukan masalah tidak pakai jilbabnya, tapi istri perempuan ini saya bisa pastikan dia jarang taklim. Mesti jarang taklim. Masalah jilbab masa nggak tahu? Nggak mungkin dong. Itu kan ayat yang sudah turun sejak lama, terdahulu, disampaikan ceramah juga udah sering. Masa nggak berubah-berubah? Berarti jarang taklim. Nah gara-gara jarang taklim, coba lihat pernikahannya Mei kan, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan ya Allah. Pacarannya berapa lama itu? Akhirnya dia
kandas pernikahannya. Saya tanya DM terakhir bagaimana? Sekarang saya sudah resmi cerai Pak Ustaz. Bayangin dalam 3 bulan sudah resmi, sudah diproses, sudah sidang. Ya Allah. Nah, itulah pentingnya hijrah atau nikah itu, carilah sudah sama-sama berilmu biar enak jalannya ke depan. Begitu ya. Maka si Mbak tadi saran saya adalah coba ajak si laki-laki itu, kalau memang berhasrat dia suruh tobat. Perkara nanti nggak jodoh ya sudah, berarti emang dia hijrahnya karena Allah, selesai. Yang kedua, cara memahamkan ke mamahnya yang hubud dunia. Kalau dipaksa-paksa dijodohkan, memahamkan orang tua itu hubud dunia, materi, maka sampaikan gini, Mama, maaf ya Ma, kalau misalnya saya memenuhi permintaan Mama, saya nikah dengan laki-laki itu yang belum sholat, yang belum begini, yang sama Allah saja dia tidak takut Ma, apalagi sama menyakiti istrinya. Wah, menyakiti Allah saja dia berani, apalagi menyakiti saya. Ma, kalau nanti sampai aku ditampar, digampar dan ditendang segala macam, dicaci maki, mohon maaf ya Ma, demi Allah, Mama pasti dapat dosanya. Mama yang membuka jalan kemaksiatan ini, pasti Mama yang dosa. Kalau anak keturunanku nanti lahir dari dia, rahimnya laki-laki, maksudnya dari rahimnya dia, hubungan dengan laki-laki tadi, lahir anak-anak ini nanti tidak dididik dengan cara agama yang baik, Mama itu melahirkan dosa-dosa yang terus menerus. Hidup ini sesaat Ma, begitu.